Pernah kepikiran nggak kalau rasa itu sebenarnya bisa dirancang? Bukan cuma kebetulan enak. Bukan karena lidah kamu cocok, tapi karena seseorang mendesain rasa yang kamu rasakan. Kalau desain itu tentang membentuk emosi, maka taste, yes, it can be designed. Di spirit lore bahas hal yang sering dilupakan manusia. Rasa itu bukan dunia yang acak, bukan feeling, bukan insting, bukan pokoknya cocok. Tapi taste punya struktur, punya aturan, punya sistem. Begitu kamu paham cara kerjanya, kamu nggak cuma bikin minuman, kamu menciptakan pengalaman. Setiap hal yang kita rasakan, manis, asam, asin, pahit, atau umami, semuanya mengikuti hukum kimia dan hukum memori. Manis itu reward, asam itu warning, pahit itu proteksi, umami itu survival. Tubuh kita merespon rasa bukan secara sadar, tapi lewat ribuan tahun evolusi. Makanya, taste bisa dirancang, karena manusia punya pola rasa yang bisa kita baca. Banyak orang pikir flavor itu soal apa yang kamu tambahkan. Padahal desain rasa bukan soal nambah bahan, tapi soal apa yang kamu kendalikan. Seperti rasio, tekstur, temperatur, dan waktu. Kemudian kapan rasa muncul, kapan rasa hilang, kapan aroma mulai berbicara. Itu semua bagian dari struktur. Dua bartender bisa bikin koktail dengan rasa sama, tapi yang mengontrol struktur lebih baik, dia yang menang. Kita sering lupa, taste bukan cuma lidah, ada 5 indera yang ikut ngambar di kanvas yang sama. Sign, smell, sound, touch, and taste. Warna menentukan ekspektasi, aroma membuka detail, suara es memperjelas kesegaran, tekstur mengubah persepsi, dan taste menyatukan semuanya. Tanpa salah satu indera, rasa yang kamu terima beda total. Inilah palette yang digunakan bartender untuk melukis pengalaman. Chef menyusun makanan di piring, tapi bartender menyusun persepsi di kepala manusia. Warna minuman kamu, bentuk gelas, aroma pertama, suara es, suhu tegukan pertama, semua itu dirancang. Kamu nggak cuma bikin minuman terasa enak, kamu mendesain cara enak itu terasa. Jadi ini framework yang digunakan banyak bartender modern meskipun mereka jarang menyebutnya. Yang pertama, map balance, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan umami. Semua harus punya tempat. Kedua, kontrol struktur, foam, air, fat, karbonasi, dan ice, serta temperature. Elemen fisik yang menentukan arah rasa. Dan yang ketiga, craft perception, seperti aroma, warna, gelas, garnish, dan suara. Semua yang mempengaruhi ekspektasi. Tiga langkah ini bukan teori, ini adalah alat desain rasa. Seperti clarification, carbonation, fermentation, dan distillation, banyak yang ngira teknik-teknik ini cuma tren fancy. Padahal itu semua adalah alat desain. Karena pada level tertentu, bartender bukan lagi cuma peracik minuman, tapi mendesain pengalaman. Karena teknik itu presisi, emosi itu arah. Tanpa presisi, minuman kamu lepas kendali. Tanpa emosi, minuman kamu tidak berbicara. Untuk membuat flavor yang punya identitas, dua-duanya harus hidup berdampingan. Jadi, bisakah taste didesain? Jawabannya bukan cuma bisa, tapi memang harus. Taste itu tidak selesai sekali, tapi taste itu diprototype, dites, diulang, dan diperbaiki. Dan sampai akhirnya, dia berbicara bahasa yang ingin kamu sampaikan. Well, akhirnya kamu akan sadar, kita tidak merasakan rasa, kita merasakan desain. Karena setiap tegukan selalu ada seseorang yang memutuskan bagaimana emosi itu harus terasa. Cheers!